Berbekam, karena bekam apa tuh namanya, kerjanya adalah mengeluarkan darah. Darah itu kan tenaga atau energi. Maka Masya Allah ya, kita memang menyarankan sebelum berbekam itu ditambahkan kekuatan tubuhnya dengan cara mengkonsumsi mungkin jahe, madu, air putih gitu kan. Nah pertanyaannya, apakah darah yang keluar dari bekam ini apa tuh namanya, darah, kita nyebutnya kalau dalam bahasa ilmiah namanya CPS, darah interstisial yang situ mengandung CPS. CPS itu adalah causative pathological substance. Jadi substansi penyebab penyakit di tubuh kita yang mentok, yang ngendon, yang nangkring di daerah-daerah interstisial ya. Nanti teman-teman bisa lihat itu. Atau mungkin di kapiler-kapiler tadi karena orangnya jarang gerak, kurang air, kurang serat dan segala macam. Maka kalau kelihatan orang-orang yang biasanya rutin aktivitas yang baik, kemudian dia banyak makan buah, sayur, dan air segala macam, itu kelihatan darahnya. Darahnya itu relatif tidak menghitam atau tidak teroksidasi, ya, sehingga nanti warnanya kemerahan pekat. Tapi kalau orang yang relatif tubuhnya sehat, bagus gitu ya, Masya Allah, itu darahnya ya biasa-biasa aja gitu kan. Makanya kalau kita dibekam gitu kan, atau mungkin kalau saya bekam tuh ketahuan nih orang nih jarang minum air, ketahuan dari darahnya. Tapi kita tidak bisa ngomong itu kolesterol atau apa, nggak bisa, karena kan harus dicek. Ya tahu. Misalkan darahnya misalkan ada yang menggumpal gitu kan, oh ini kolesterol, nggak tahu kita nggak dukun, kita bukan dukun, nggak ngerti gitu. Ya. Kalau mau dicek, cek aja sekarang. Tapi Masya Allah ya, selain memang efek dari ada imunitas, saya cerita dua aja. Imunitas, efek yang terjadi lagi pada bekam itu Bapak-Ibu sekalian adalah efek di mana perlukaan dan peradangan tadi itu ternyata merangsang satu bahan yang ada pada tubuh kita yang disebut dengan endorfin atau endogenous morfin. Jadi bekam itu adalah analgetik alami yang Allah berikan kepada kita. Jadi mungkin bahasa sederhananya, di mana ada sakit, bekam aja di situ. Kecuali di titik-titik yang kita tidak dibolehkan berbekam. Misalkan lagi sakit kaki, misalkan di betis kita sakit, udah bekam aja di situ. Kepala misalkan gitu kan, sakit kepala, udah bekam aja di kepala. Ya, kepala mungkin harus dibotakin dikit atau dikerok sedikit. Atau mungkin lagi di mana, di daerah-daerah yang misalkan di paru, misalkan. Kita sekarang bicara tentang mengaktifasi organ, misalkan. Bisa nggak? Bisa. Ya. Misalkan kita mau mengobati atau mungkin mengurangi peradangan, ya. Dan yang menariknya, bekam ini pada batas-batas tertentu dia meningkatkan leukosit, tapi tidak seperti leukositosis, paham ya? Pada batas-batas tertentu dia meningkatkan leukosit, tapi tidak sampai leukositosis. Leukositosis itu tuh leukositnya meningkat. Jadi kalau leukosit dalam tubuh kita bertambah, otomatis pasukan imun kita bertambah. Jadi boleh saya bilang pasukan umum itu ada leukosit gitu kan. Tapi nanti kita akan bahas ada namanya, saya ceritakan tuh ada namanya sel natural killer, ada namanya sel T helper segala macam. Ini pasukan-pasukan imun yang biasanya keluar kalau orang itu subhanallah dalam kondisi misalkan terserang misalkan HIV segala macam. Jadi Masya Allah ya. Jadi kerja bekam ini spektakuler. Kalau bicara tentang bekam untuk misalkan orang kolesterol, darah tinggi udah banyak, itu riset udah bejibun, bahkan bekam untuk orang-orang autoimun. Ya, itu banyak sekali ya yang subhanallah izin Allah itu berhasil ya menyeimbangkan kondisi badannya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, begitu ya cara kerja ya bekam itu. Jadi saya sampai takjub gitu kan. Kenapa sampai takjub? Karena memang waktunya ada, titiknya ada, jamnya ada. Coba, itu semua sudah dalam Islam. Kalau berarti di luar titik-titik atau mungkin di luar jam-jam itu boleh kita berbekam? Boleh-boleh saja, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Jadi efeknya ke badan akan sangat baik. Ya, apalagi ditambahkan dengan kita ya, Bapak-Ibu sekalian mengkonsumsi makanan-makanan yang halal dan thayyib ya. Itu akan sangat baik ya untuk menjaga kebersihan darah. Dan yang luar biasa lagi, ini sedikit tambahan saja. Karena memang termasuk juga bekam itu sangat baik digunakan untuk orang-orang yang alergi.
alergi karena dia memicu pengeluaran ya apa tuh namanya antihistamin lah ya, bahan-bahan yang bisa meredakan gejala-gejala alergi. Jadi orang-orang yang rutin berbekam itu insya Allah nanti alerginya akan menurun, diperbaiki sama dia. Ya seperti itu. Kemudian Bapak sekalian, mungkin terakhir ya. Jadi setelah berbekam itu bagusnya gimana kita? Kita sudah ada bukunya sebenarnya, ada SOP yang kita buat ya. Mungkin Bapak Ibu kalau nanti berkenan, kalau ada yang pulang nanti bisa kita titipkan nanti bukunya SOP bekam PB ini. Jadi Masya Allah tabarakallah-nya itu kita jelaskan semua siapa yang boleh berbekam, indikasi, kontraindikasinya. Jadi apakah penyakit-penyakit seperti kanker gitu kan boleh dibekam? Ya sebenarnya secara umum boleh-boleh saja, tapi bukan pada kankernya ya. Bukan pada tumornya. Yang paling penting adalah bagaimana menjaga kesehatan di luar bekam itu. Maka saya sering sampaikan bahwa kalau di Indonesia ya, kita mungkin diciptakan Allah di sini berbagai macam rempah-rempah, rimpang-rimpang, segala macam komplit. Ya, manfaatkan saja. Itu semua sebagai cara kita menjaga darah. Ya karena memang setan itu ya, kata Nabi SAW, sabda Nabi SAW bahwa setan itu memang bersemayam di aliran darah. Beberapa pengalaman ya, saya belum pernah kalau saya, teman-teman yang berbekam atau membekam orang-orang yang memang ada gangguan jin ya, itu ternyata yang keluar tuh aneh-aneh. Dari darah itu yang keluar aneh-aneh. Ada yang pernah keluar jarum lah, macam-macam lah, kayu, macam-macam. Karena emang setan itu darah gitu kan. Maka menjaga kesehatan darah ini menjadi salah satu yang sangat-sangat penting ya. Dengan cara apa? Ya jaga air, mungkin kita minum air yang sehat ya. Kemudian di Indonesia mungkin saya sering sampaikan rempah rimpang ya. Kalau mungkin di Amerika mungkin teman-teman perlu ekstra hati-hati ya, karena emang Amerika ini memang agak sedikit unik, terutama dalam urusan makanan ya. Uniknya maksudnya banyak yang perlu kita waspadai ketika makan, terutama makanan-makanan yang sudah rekayasa genetik ya, dan seterusnya ya. Jadi kayak musim pandemi kayak sekarang ini, saran saya Anda sudah saatnya bercerai lah dengan fast food gitu. Bercerai, talak 14, jangan talak 3 lagi, talak 14. Karena fast food itu biang keroknya itu. Jadi jangan makan. Saya dulu waktu saya ada training di mana itu ya, di Los Angeles ya, di California itu, saya bingung di sana waktu itu karena belum ada info gitu kan. Jadi makan di itu aja, di satu fast food, tapi saya belinya ubi. Ke sana apa sweet potato ya, ubi jalar. Pagi siang malam gitu kan, makan itu doang gitu kan. Nggak berani makan yang lain. Gitu ya. Karena itu penting Ibu sekalian. Jadi konsep kaidah sehat dalam Islam itu harus halal ya. Mungkin di sana kan sudah banyak lah, apalagi Anda yang sudah bermukim di sana sudah tahu lah makanan-makanan halal, apalagi kan sudah ada komunitas seperti ini ya. Tapi yang paling penting dari setelah bekam ini adalah menjaga apa yang dimasuk atau masuk dalam tubuh kita. Jaga banget baik-baik. Ya karena apa? Karena iman kita bisa lemah karena banyaknya makanan. Ulama-ulama menyebutkan bahwa iman itu bisa lemah. 5 hal penyebab lemahnya iman. Salah dua di antaranya adalah banyak makan dan banyak bicara nggak bermanfaat, banyak tidur juga sama. Bikin lemah iman. Jadi umat Islam itu kalau kita ngikutin petunjuk Nabi kita Muhammad SAW sudah selesai urusannya. Coba lihat protokol kita bicara puasa. Saya tuh sampai apa ya, kadang-kadang kita ini kemana aja lah gitu. Bahkan di Toronto di Kanada itu ada 2 dokter yang ngobatin orang-orang yang kena diabetes yang sudah puluhan tahun dengan insulin itu dengan metode puasa. Dan puasa yang dia jelaskan itu sebagian besar ada pada puasa-puasa sunnah Nabi kita SAW. Maka saya jelaskan tadi kan, kalau kita benar-benar cinta Nabi, ikutin aja. Bahkan yang luar biasa, bekam ini sekalian, ada hadis yang menjelaskan upah yang pernah beliau SAW berikan pada seorang pembekam. Gitu kan, Masya Allah ya. Ada Bapak sekalian. Imam Ahmad saya pernah baca dalam sebuah buku, itu menyebutkan, jadi para ulama-ulama zaman dulu itu kan mereka tuh sangat antusias untuk melaksanakan sunnah-sunnah Nabi yang belum mereka kerjakan. Ya, belum mereka kerjakan. Ya, jadi subhanallah, pernah disebutkan dalam sebuah riwayat Imam Ahmad itu pernah membayar orang hampir sebesar 2 juta rupiah ketika orang itu membekam dirinya. Gitu. Karena Nabi pernah memberikan upah bekam tapi memang secara umum yang kita kenal ya adalah upahnya itu 2 sahurma, kurang lebih sekitar ya mungkin 400 ribuan lah ya. 400 ribuan. Itu kalau pakai, jadi kalau buka klinik bekam sunnah gitu kan, tarif sesuai sunnah Nabi ya, repot kita, nggak mau bekam gitu.
Ya, karena Nabi ngasih banyak gitu kan. Kita mah cuma gocap doang sih 50.000 gitu kan, 100.000. Ya gitu ya sekalian ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi semangat kita ya untuk kembali pada Islam. Dan penelitian bekam ini kalau Anda yang di sana mungkin bergelut dalam dunia kesehatan, saya sempat ngobrol dengan salah satu bank syariah di Indonesia. Saya bilang, ayo kita jadikan masjid itu menjadi pusat penyihatan umat, saya bilang. Ya. Pusat penyihatan umat. Jadi nanti setiap bulan, 1 bulan sekali gitu kan, ya udah jamaah masjid itu berbekam aja di masjid gratis. Jangan suruh mereka bayar lagi, gratis saja. Kalau mereka mau bayar aja buat masjid gitu kan. Termasuk juga herbal-herbalnya. Ya, herbal-herbalnya juga kasih gratis sama mereka. Madu, kurma, zaitun, habatus sauda, itu Masya Allah ya. Suplemen penuh berkah gitu kan. Jadi kita manfaatkan itu semua. Jadi puasa-puasa sunnah, ini puasa-puasa ini solusi penyakit degeneratif. Jadi dalam Islam, dalam yang saya pahami ya, itu sebenarnya solusi penyakit degeneratif, stroke, kencing manis, darah tinggi, itu sebenarnya simpel Bapak sekalian. Yang pertama puasa sunnah. Risetnya ada, udah banyak, tinggal baca deh, Anda browsing aja. Fasting on apa gitu, Anda ketemu sesuatu. Mau riset yang level apa ada semua. Ya, puasa itu seperti itu ya. Subhanallah ya. Kemudian solusi yang kedua adalah rempah rimpang ya. Saya mungkin nggak tahu kalau di sana dapat ini susah atau tidak, tapi kalau di Indonesia kan ya model kayak ini apa nih? Kayu manis. Ini mau kayu manis. Kayak kayu siwak. Bukan kayu siwak, bukan. Ini panitia juga nggak tahu sih ini gimana sih kalian? Ini kencur. Oh, kencur. Oh iya. Inilah anak negeri kita yang tidak tahu tentang barang negeri sendiri ya, konyol kan? Masya Allah. Baru lihat. Nah, ini namanya kunyit. Masya Allah nih kunyit nih. Di Okinawa di Jepang, Bapak Ibu browsing deh. Nanti coba browsing negara-negara namanya Blue Ocean Country. Itu negara-negara dengan usia harapan hidup yang tinggi-tinggi semua. Amerika nggak termasuk, Indonesia juga nggak termasuk. Indonesia kebanyakan gorengan kali kita ya. Ale gitu. Kalau di sana kebanyakan fast food gitu kan. Coba lihat makanan-makanan mereka. Okinawa itu termasuk negara yang negeri ya, dia provinsi yang sangat tinggi konsumsi kunyitnya. Jadi Masya Allah, tinggal manfaatkan saja. Apalagi kita punya makanan-makanan kayak begini ya. Kayak kurma, sekarang kan lagi musim haji yang nggak jadi ini kan. Nggak jadi orang berangkat, jadi kurma-kurma kayak begini kan banyak banget sekarang di Saudi. Murah meriah. Apalagi kalau di Amerika Anda bisa dapatkan ini almond. Ada satu buku mungkin teman-teman subhanallah ya, bisa Anda baca. Ada buku pengarang itu Dr. Michael Greger. Bicara tentang How Not to Die. Itu dokter, Masya Allah itu kan, dokter-dokter yang melenceng ke jalan yang benar gitu. Karena apa jalannya benar? Karena boleh saya katakan, ya dunia kedokteran kayak saya kayak begini, saya tidak menyalahkan nasib ya. Tapi memang keadaannya ketika kita belajar dunia kesehatan atau pengobatan di zaman dulu, di zaman 6 tahun saya sekolah dokter itu, ilmu nutrisi itu nggak diajarin coba. Ilmu nutrisi nggak diajarin. Padahal kalau kita bicara keseimbangan, nanti Bapak Ibu kalau mau buka YouTube ada namanya Dr. Jamil Al-Qudsi. Itu dokter di Jordan, dia seorang dokter jantung atau penyakit dalam yang akhirnya sekarang nerapi pasiennya dengan menggunakan makanan-makanan. Penyeimbangan. Selesai. Masya Allah kan? Jadi kalau sekarang kita bicara tentang bagaimana cara menjaga hidup sehat, cara menjaga supaya tubuh tetap fit segala macam, udah gampangnya begini aja deh. Apa yang dimakan oleh penghuni surga, kita makan deh. Kayak gitu ya. Di surga orang kan nggak ada keringat itu berbentuk kasturi, nggak ada BAB, nggak ada kencing. Dan di sana makanan terbaik. Dan prototipe makanan itu Allah berikan di dunia ini. Contoh, nih, jahe. Di surga ada jahe? Ada. Baca aja hadisnya. Di surga ada kurma? Ada. Di surga ada madu? Ada. Di surga ada susu. Tapi bukan susu kemasan, susu beneran. Tuh. Kalau kita kan sekarang udah susu kemasan, sudah susu yang sudah campur sana sini lah gitu segala macam. Hadisnya Al-Quran menjelaskan tentang susu, tapi bukan susu kemasan. Gitu loh. Seperti itu. Jadi apa-apa yang ada di surga itu, bahkan di surga Bapak sekalian sudah ada. Kayak zaman sekarang saya sering lagi promo-promo ini nih, probiotik. Di surga tuh udah ada probiotik. Namanya apa? Khamar lisyaribin kata Allah. Khamar yang tidak memabukkan. Kan khamar. Khamar itu kan alkohol. Alkohol itu kan fermentasi.
Jadi kalau Anda sekarang, boleh saya sarankan teman-teman di Amerika nih, kalau mau menjaga kesehatan di saat pandemi kayak begini, jangan pernah tinggalkan probiotik tiap hari. Probiotik itu fermented food, ya fermented liquid, gitu-gitulah. Tapi yang halal ya, cari yang halal. Ya, karena cuka apel itu kalau ketemu cuka, apel cider vinegar gitu. Apel cider vinegar, itu kalau biasa pakai vinegar gitu tuh, setahu saya sih itu campur ada alkoholnya, jadi hati-hati juga. Propolis juga sama, dia bagus ya, dia bukan probiotik tapi pemurniannya juga ada yang menggunakan alkohol. Ya. Jadi banyak sekali bro sekalian yang kita bisa bahas sebenarnya, ada ilmu nutrisinya, ilmu keseimbangannya, kenapa tadi katakan sholat tuh kok dikerjakan dengan baik dan benar. Coba nanti deh, Bapak sekalian, coba kerjakan sholat itu sampai keringetan. Luar biasa bro sekalian. Ya, jadi Islam itu agama yang sangat-sangat sehat. Tapi sayangnya umat Islam khususnya di saat sekarang ini ya kita terkena fitnah makanan. Makanan jadi fitnah luar biasa sekarang. Pakai table manner lah, apa makan ya makan aja lah. Ini ribet banget urusan makanan, urusan akhirat tuh dipikirin, gitu. Udah makan campur aja tangan gitu, pakai tangan cuk udah makan selesai, cuci tangan, gak usah heboh-hebohan urusan makanan. Ya, maka kata Nabi SAW waktu terakhir mungkin penutup ya, kan hadis ini kan hadis yang luar biasa, kadang membuat saya terharu dan menangis gitu kan. Hafsah binti Umar radhiyallahu anhu itu kan pernah mengeluhkan nafkahnya yang diberikan oleh Nabi kita SAW. Lalu akhirnya Umar marah sama Hafsah. Akhirnya Umar datang ke rumah Nabi kita SAW, ya, dan Umar mau mengadukan itu, bukan mengadukan tapi meminta maaf. Tiba-tiba waktu mau masuk, Umar lihat Rasulullah lagi tidur di atas pelepah kurma, dan coba lihat bos sekalian, badan beliau tuh bercap gitu kan dengan pelepah kurma tadi. Sampai Umar yang awalnya mau mengadu dalam urusan minta maaf, akhirnya tidak sampai hati nangis Umar. Lihat Rasulullah kayak begitu. Ya. Lalu Nabi bilang, katakan, ada apa ya Umar? Ya Rasulullah, engkau kan pemimpin gitu kan. Itu orang Persia, Romawi itu bisa begitu luar biasa. Tapi kok begini-begini amat gitu loh. Lalu Nabi berduduk gitu kan. Nabi kata, ya Ibnu Khattab, kata Rasulullah. Bukankah kau tahu bahwa Allah menyiapkan akhirat untuk kita, kata Rasulullah. Ya. Dan Allah memberi dunia untuk mereka. Ya. Aku ini hidupnya, hadis yang menjelaskan tentang aku, jadilah engkau hidup di dunia seperti seorang pengembara yang berhenti di sebuah pohon. Lalu engkau melanjutkan lagi perjalananmu. Begitulah. Kedepannya, kita bukan bahas tentang bagaimana makan yang sehat, bagaimana ini itu, bukan. Tapi kita membahas bagaimana menjaga hati, sehingga nanti kita bisa bertemu Allah dalam keadaan yang baik, jiwa yang tenang, bagaimana menjadi seorang yang pemaaf, orang yang jujur, orang yang sabar, orang yang syukur, sehingga nanti ketika dia bertemu dengan Allah, Allah memanggilnya dengan panggilan yang sangat luar biasa, yaitu yang ada pada surat Al-Fajr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fad'u li ibadi wadkhuli jannati.